Halo semuanya, perkenalkan nama aku Riyadi Zaki Asyarullah, NIM 129200069. Pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba untuk menjelaskan mengenai modul 2, yaitu mengenai komposisi air laut. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan melakukan 2 kali percobaan dengan perlakuan yang berbeda. Nah, untuk percobaan yang akan dilakukan yang pertama, yaitu akan menggunakan 10 sendok bebek garam. Nah, adapun peralatan lainnya adalah gelas air mineral, wadah transparan, sendok bebek, dan stopwatch. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menuangkan air ke dalam gelas. Nah, dengan tujuan agar air yang kita gunakan dalam wadah yang cukup besar itu akan terukur, yaitu sekitar 200 ml. Nah, setelah itu kita akan memasukkan lagi air dalam wadah yang lain yang juga masih berwarna transparan. Kita masukkan dengan takaran yang tepat. Setelah itu, kita persiapkan bahan yang selanjutnya, yaitu garam. Nah, garam yang digunakan untuk percobaan kali ini merupakan garam dapur yang bisa digunakan untuk memasak. Nah, banyaknya pengulangan yang bisa dilakukan menggunakan sendok bebek ini, yaitu 10 sendok bebek atau sendok yang telah disediakan. Kemudian, aduk garam hingga larut. Nah, dengan melakukan pelarutan ini, maka kristal garam itu bakal bersatu atau bercampur dengan molekul air. Kemudian, langkah selanjutnya, kita akan menyediakan wadah yang telah kita isi sebelumnya dan juga warna yang telah disiapkan. Nah, warna yang digunakan atau warna makanan ini yang disediakan adalah berwarna biru. Setelah itu, siapkan stopwatch untuk mengukur waktu. Dan mari kita coba untuk menuangkan air yang berwarna biru ke dalam air yang telah disediakan. Percobaan selanjutnya masih dalam percobaan yang pertama, namun perbedaannya adalah pada kadar garam yang digunakan. Nah, pada percobaan kali ini kita akan mencoba mengarutkan 5 sendok garam. 5 sendok garam berarti 5 sendok garam bebek atau 5 sendok garam yang telah disediakan. Nah, langkah-langkah dalam proses praktikum ini hampir sama dengan proses sebelumnya yang menggunakan 10 sendok garam. Namun, perbedaan yang paling signifikannya adalah kadarnya garam yang digunakan. Nah, pada proses ini, kita juga akan melakukan analisis atau mengukur waktu yang diperlukan untuk atau terjadinya kelarutan. Percobaan yang selanjutnya adalah masih dengan menggunakan percobaan yang pertama, namun perbedaannya ada pada kadar garam yang digunakan. Dan untuk langkah-langkah yang dilakukan, baik itu pada 10 sendok makan atau 10 sendok makan bebek dan 5 sendok makan garam bebek, itu masih sama dalam proses yang selanjutnya. Nah, oleh karena itu, proses yang bisa kita amati di sini juga adalah proses jatuhnya air yang sudah kita campur dengan garam dan pewarna ke dalam air yang telah ada pada wadah yang telah disediakan. Pada percobaan kali ini telah selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan sebuah analisis. Pada percobaan yang pertama, dengan komposisi garam 10 sendok garam membutuhkan waktu 3,7 detik untuk tercampur, kemudian 5 sendok garam membutuhkan 2,16 detik tercampur, dan 1 sendok garam membutuhkan 1,49 untuk tercampur. Nah, perbedaan komposisi garam akan mempengaruhi laju kelarutan dalam air. Hal tersebut terjadi karena penambahan garam menyebabkan air semakin asin, sehingga salinitas dan densitas juga bertambah. Oleh karena itu, semakin banyak konsentrasi garam yang ditambahkan, maka kelarutan yang berada dalam air juga akan berkurang. Percobaan yang kedua merupakan percobaan yang dilakukan dengan melihat perbedaan atau perlakuan suhu terhadap proses praktikum. Nah, di sini praktikan akan melakukan hal yang sama seperti pada percobaan yang pertama, yaitu memasukkan 10 sendok
bebek, garam yang dimasukkan ke dalam air. Aduk dengan rata dan tidak lupa untuk diberikan pewarna seperti perlakuan yang dilakukan pada percobaan sebelumnya. Kemudian, air yang telah digunakan akan dimasukkan ke dalam panci yang akan dipanaskan menggunakan api. Nyalakan api ke dalam panci yang telah berisikan air, garam, beserta dengan zat pewarna. Tunggu hingga mendidih. Agar proses mendidih ini lebih meyakinkan, dengan presisi suhu yang telah disiapkan, maka bisa digunakan termometer sebagai alat pengukuran suhu dan alat yang bisa mengetahui air yang telah melakukan pendidihan. Setelah itu, maka air yang di dalam panci akan dimasukkan atau dituangkan ke dalam wadah yang berisi air dan diamati menggunakan stopwatch. Percobaan yang termasuk ke dalam percobaan kedua memberikan informasi atau pelaksanaan praktikum menggunakan air dingin. Jika sebelumnya kita menggunakan air panas, air yang digunakan pada praktikum kali ini adalah air dingin. Nah, dengan praktikan memberikan es ke dalam air dalam waktu tertentu. Agar angka atau bilangan cukup meyakinkan, maka dapat digunakanlah termometer sebagai pengukur suhu. Setelah mendapatkan angka yang cukup tepat, maka langkah yang sama kita lakukan, yaitu memasukkan garam sebanyak 10 sendok bebek garam ke dalam air. Selain itu, dimasukkan juga zat pewarna ke dalam larutan es atau larutan air dingin beserta dengan 10 sendok bebek garam. Kemudian, siapkan stopwatch untuk melihat perbedaan. Langkah yang sama juga kita lakukan, yaitu menuangkan larutan air tersebut ke dalam wadah transparan dan diamati perbedaannya. Praktikum percobaan kedua telah selesai. Ini waktunya kita untuk menganalisis. Jadi, terdapat perbedaan lama waktu pada percobaan 2. Pada perlakuan pertama dibutuhkan waktu 2,17 detik hingga air dapat tercampur. Air hangat masuk ke dalam wadah, lalu secara perlahan naik ke permukaan dan air di sekitarnya menggantikan posisi air hangat tersebut sehingga warna tercampur perlahan. Sedangkan pada perlakuan kedua hanya diperlukan waktu 1,04 detik sampai larutan tercampur. Hal tersebut terjadi karena pada air suhu rendah energi kinetik molekul airnya kecil sehingga tumpukan antar molekulnya lambat dan jarak antar molekul menjadi lebih dekat dan lebih padat. Sehingga densitas air bersuhu rendah menjadi lebih besar dan cenderung berada di dasar permukaan. Waktu yang lebih singkat terjadi karena air dingin cenderung menurunkan suhu air di sekelilingnya. Percobaan praktikum modul 2 mengenai komposisi air laut telah selesai dilakukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Saya Redi Zakia Syarullah 129200069 mengucapkan terima kasih.